Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham cuan, tipe IA, Antam, dan Pegas, untuk minggu depan tanggal 10 sampai 14 Februari 2025. Sebelum ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis bagi kalian yang belum join. Boleh langsung join saja supaya nanti kalian bisa mendapatkan saham-saham menarik di sana dan juga updatean tentang saham-saham yang sedang menarik. Nah, di sini juga kalian akan mendapatkan update uploadan di YouTube, sehingga kalian akan menjadi yang pertama untuk mengakses video-video yang ada di YouTube. Oke, selain channel yang gratis, Antek Saham juga memberikan grup khusus premium bagi yang berminat saja. Jika kalian join ke premium, kalian akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis, seperti yang ada pada layar saat ini. Jadi kalian akan mendapatkan banyak benefit di sana. Salah satunya mendapatkan stock pick atau rekomendasi saham setiap harinya lengkap dengan trading plan. Dan trading plan ini akan saya pandu nanti di sana. Oke? Jika tertarik, boleh langsung hubungi saya melalui Telegram dan juga hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Cara join ke premium ada dua ya, bisa secara gratis maupun yang berbayar. Untuk yang berbayar sedang ada diskon sebesar 5%, jadi pastikan kalian join sebelum besok ya, tanggal 9 Februari, karena besok diskonnya akan habis. Oke? Jika ingin join secara gratis, boleh langsung hubungi admin saja supaya nanti kalian bisa dibantu di sana. Nah, di sini juga Antek Saham memberikan pilihan menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube. Jadi kalian bisa menjadi pelanggan juga di YouTube, berlangganan di sana. Jika kalian berlangganan, maka kalian akan mendapatkan banyak benefit juga. Mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya seperti pada video ini, yang ini ya. Kemudian mendapatkan juga saham pantauan menarik setiap harinya. Kemudian mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh hubungi saja admin melalui link yang ada di deskripsi atau melalui WA 0858 1084 8955. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham cuan terlebih dahulu. Untuk cuan boleh kita lihat ya di sini, karena tidak masuk indeks MSCI, jadi cuan dan grup PP yang lainnya bergerak turun ya, terutama pada brand PTRO dan cuan ya. Untuk TPY dan BRPT juga terdampak ya, tapi yang paling terdampak yaitu kalau saya lihat yaitu brand yang langsung ARB, brand PTRO, cuan, kemudian TPY juga kalau nggak salah nanti kita lihat ya, apakah dia tutup ARB atau tidak. Dan BRPT juga tidak ditutup ARB ya, hanya turun 10% saja. Nah, di sini boleh kita lihat untuk cuan langsung ARB di hari Jumat, setelah pengumumannya langsung ARB ya di sini, opening langsung ARB. Dan pergerakan cuan juga view saya masih sama seperti video sebelumnya ya, yang saya upload tadi. Analisa dari brand BRPT dan PTRO, ada 5 saham di sana saya update. Nah, di sini analisa saya pada cuan juga sama, dia akan turun dulu. Turun ya, yang demand ini karena penurunannya ARB, maka kemungkinan langsung tembus ya demand ini. Jadi kita hapus. Jadi untuk cuan potensi menurut saya turun ke area demand yang di sini ya. Jika kita hitung apakah sampai ARB, nah menurut saya cuan akan turun ke areanya, demand di angka 9150 yang ada tanda panah warna hijau ke atas, 9150 sampai 9950. Jadi view saya pada cuan akan turun ke area demand ini, lalu mulai bergerak naik kembali. Di sini akan saya hapus dulu. Kalian pantau saja demand 9150 sampai 9950. Oke? Jadi kalian boleh pantau area ini, karena setelah mencapai area ini, cuan berpotensi rebound ya. Jadi dia akan turun dulu dan rebound nantinya. Untuk target rebound di area ini ya, 11.225. Dan di sini juga 10.800. Jadi dia akan turun dulu, turun ke area ini, lalu rebound ke area 10.800 sampai 11.225. Jika kita lihat secara broker summary-nya masih bagus seharusnya ya. Karena 1 minggu terakhir memang cuan ada akumulasi dan juga penurunan di hari Jumat. Di sini volumenya tidak terlalu besar ya. Ada buangan dari YU dan AK, tapi jika kita tarik 1 minggu terakhir masih akumulasi yang sangat besar di sini. Jadi untuk cuan kemungkinan besar di Senin depan akan rebound. Setelah dia turun dulu, dia spike dulu ke bawah, lalu bergerak naik. Jadi secara broker summary-nya harusnya cuan masih bergerak naik, tapi kemungkinan di hari Senin dia akan turun dulu sebelum bergerak naik. Jadi view-nya dia turun dulu ya, turun lalu bergerak naik. Nah, maka dari itu kalian yang ingin entry pada cuan
maka boleh pantau area demand 9150 sampai 9950. Pastikan kalian entry nanti di sini ya. Jika ingin entry, tunggu di area demand. Jika sudah ada rejection, baru kalian entry dengan target di 10.800 sampai 11.225. Oke? Jika kita buatkan trading plan-nya boleh saja ya. Soal di sini ya. Kita entry di sini, stop loss di bawah dari demand dan targetnya di sini 10.800. Oke? Boleh kita lihat risk reward ratio-nya sangat bagus. Potensi loss-nya di angka 7%, sedangkan potensi profit 12%. Jadi, trading plan pada cuan ini sangat menarik. Average pembelian di angka 9.600, jadi ada potensi dia akan turun dulu mencapai area tersebut, lalu bergerak naik kembali. Oke, lanjut ke saham yang kedua ada TPI ya. Oke, untuk TPI ya tidak ARB ya, walaupun sempat nyentuh, tapi dia sempat di closing-nya yang jika kita lihat, 15 menit, dia gap agak naik ke atas sedikit ya. Nah, sini terlihat ya, ARB-nya di 6.500, tapi dia closing-nya di 6.525. Tapi memang penurunannya masih cukup signifikan di sini. Dan analisa kita juga sudah bagus ya di minggu yang lalu, walaupun ada yang hit komen di kolom komentar. Tapi view saya di sini sangat bagus. Jika dia break area supply, dia akan lanjut bergerak naik ke area supply selanjutnya di sini ya. Supply 8.500 sampai 8.700, dan setelah mencapai area ini, TPI bergerak turun kembali. Tapi masih aja banyak yang ngeyel di kolom komentar kalau bilang TPI akan arah masuk indeks rebalancing index katanya. Tapi boleh kita lihat di sini malah TPI bergerak turun, dan semoga kalian tidak FOMO karena komentar dari orang tersebut, dan semoga kalian bisa keluar dari TPI pada saat di atas. Oke, jadi sudah saya warning, dan memang orang-orangnya masih pada ngeyel ya. Kemudian komennya dihapus dan kemungkinan komennya sudah gak ada lagi ya. Oke, jadi di sini untuk view saya pada TPI masih akan sama seperti grup PP yang lainnya. Masih akan turun dulu. Masih akan turun ke area support. Ini menjadi supply ya karena sudah di breakdown. Dia potensi turun ke area support ini kemungkinan langsung di breakdown ya. Support ini potensi di breakdown, jadi TPI menurut saya dia akan turun ya ke area demand kita 5.600 sampai 6.000, turun ke area demand ini, lalu potensi rebound kembali. Oke, jadi view-nya masih sama karena memang masih satu grup, jadi pergerakannya kemungkinan akan sama. Jika kita cek di broker summary-nya, terlihat di sini memang di TPI broker summary-nya kurang bagus ya. Dari asing maupun bandarnya sudah keluar 1 minggu terakhir dari tanggal 24, jadi pada saat dari tanggal 24 Januari ya. Walaupun dia di sini bergerak naik, tapi ada buangan yang terjadi selama pada saat bergerak naik ini. Jadi sebenarnya pergerakan naik ini digunakan bandar untuk distribusi pada saham TPI ya. Jadi dengan ini harusnya TPI akan melanjutkan penurunannya. Di sini dia akan turun ke area demand, tapi nanti potensi rebound kembali seperti saham 4PP yang lainnya. Jadi dia turun ke area demand, lalu bergerak naik lagi. Oke. Nah, kemungkinan pergerakan naiknya tidak terlalu besar karena secara broker summary-nya tidak terlalu bagus ya. Buangan di sini sangat besar dari AK. Di hari Jumat kita cek di sini. Oke, volumenya tidak terlalu jelek ya di sini. Lumayan bagus. OD akum ternyata di sini 33 miliar, DH buangan 25 miliar. Jadi secara broker summary di hari Jumat harusnya TPI akan rebound. Oke, jadi dia potensi spike dulu ke bawah, turun ke bawah lalu rebound nantinya. Oke. Nah, untuk trading plan-nya belum ada ya, karena jika kita lihat ini sebenarnya membuat pola double top ya. Ini top yang pertama, top yang kedua, dan neckline-nya di supply yang sekarang, dan supply ini sudah di breakdown di hari Jumat. Jadi harusnya dia akan turun lalu bergerak naik kembali. Pergerakan naiknya ini hanya untuk retest, lalu potensi melanjutkan pergerakan turunnya secara pola double top-nya. Oke, jadi harusnya pergerakan naiknya tidak terlalu banyak pada saham TPI. Oke, lanjut ke saham yang ketiga ada Antam. Oke, untuk Antam boleh kita lihat trading plan kita memang terkena stop loss ya. Ini. Tapi di sini masih ada bagusnya ya pada Antam ini. Bisa bertahan di atas support. Walaupun memang stop loss kita hit, tapi dia langsung bergerak naik ya. Tapi karena sudah hit ya di sini akan saya hapus. Memang kita terkena stop loss 8% ya pada Antam. Tapi gak apa-apa, kita recover di trading plan berikutnya. Nah, di sini pergerakannya lebih cenderung ke sideways ya, atau konsolidasi di area support 1385 yang ini, dan juga trend line-nya di sini. Jadi kemungkinan dia akan naik lagi ke trend line. Jadi ya.
naik ke trendline, lalu setelah mencapai trendline dia akan turun kembali ke supportnya. Untuk pergerakan selanjutnya tunggu dia break dari salah satu area ini. Jika breakout trendline maka dia akan bergerak naik ke resisten 1650, tetapi jika nanti yang di break dan support yang di sini, support 1385, maka Antam akan melanjutkan penurunannya ke area demand 1280 sampai 1315. Oke. Jadi kalian harus menggambarkan chart seperti ini pada Antam di chart kalian supaya nanti bisa memantau kapan Antam break dari trendline ini, resisten trendline maupun supportnya di sini ya. Jadi kalian boleh pantau area ini pada Antam karena memang masih konsolidasi, maka seharusnya dia akan bergerak naik ke resisten trendline-nya di sini. Jika kita cek secara broker summary-nya, nah di sini terlihat ya di hari Jumat ada akumulasi di tanggal 7. Jadi harusnya memang Antam akan bergerak naik dulu ya. 1 minggu terakhir kita cek, oke, BK, AK yang buang ya. Dan memang perlu diperhatikan juga karena sebelumnya pada saat bergerak naik di sini ya, pada saham Antam, pada saat naik di sini, yang akum itu AK dan BK. Tapi untuk sekarang mereka mulai jualan yang menandakan kalau kemungkinan kedua broker ini akan taking profit, jadi harga akan lebih cenderung bergerak turun. Dari sini mereka sudah mulai jualannya. Kita cek tanggal 7 apakah masuk kembali. Oke, di sini AK mulai masuk kembali ya ke Antam, jadi ada kemungkinan memang Antam akan bergerak naik. Oke, jadi boleh pantau untuk konfirmasi selanjutnya. Untuk pergerakan naik selanjutnya maka Antam harus breakout dulu trendline ini. Jika belum di breakout maka pergerakannya akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Nah, maka dari itu pantau trendline-nya. Untuk harganya berbeda-beda ya. Untuk harga trendline ini karena memang dia mengarah ke bawah seperti ini ya. Jadi bisa saja nanti tergantung pergerakannya di mana. Bisa saja nanti harganya di sini ya. Misal di sini harganya, bisa juga nanti di sini. Nah, jika nanti pergerakannya semakin mengecil ke sini ya. Sini semakin ke sini maka harga dari trendline ini akan berubah. Nah, misalkan nanti sudah di sini maka harga trendline-nya tentunya berbeda yaitu di sini. Nah, maka dari itu pantau saja trendline ini. Jika di breakout maka Antam akan valid bergerak naik, tetapi jika belum maka pergerakannya akan lebih cenderung untuk bergerak turun ke area demand karena memang ada distribusi pada Antam ini. Jadi boleh pantau support 1385. Jadi saya ketik ya. Pantau support 1385 dan juga resisten trendline-nya. Oke, untuk harganya berbeda-beda ya. Maka dari itu kalian harus menggambarkan trendline ini pada saham Antam di chart kalian masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke saham yang keempat atau yang terakhir, ada Pegas. Nah, untuk Pegas boleh kita lihat ya, memang di sini kita terkena stop loss ya, tapi memang seharusnya dia masih akan bergerak naik dan di sini dia terseret indeks yang turun sampai 5% ya. Jadi gak apa-apa kita cut loss di Pegas, tapi yang punya barang boleh di hold saja karena memang masih dalam pergerakan uptrend. Di sini masih membuat harga high. Sini ya. Harga high, harga low, harga high, harga low, harga high. Jadi ada potensi dia akan membuat pergerakan naik selanjutnya ke area target kita nantinya. Tapi di sini secara trading plan kita memang sudah hit stop loss, jadi trading plan-nya akan saya hapus ya. Oke, di sini saya menggambarkan sebuah, kita gambarkan seperti ini saja. Saya hapus dulu. Kita buat area supply di sini. Di sini dia false breakout area supply. Tugas false breakout di area supply. Kemudian jika kita tarik sebuah trendline di sini. Nah, seperti ini. Jadi pergerakan dari Pegas cenderung konsolidasi ya, seperti Antam yang tadi. Setelah mencapai support trendline, ini support trendline. Setelah mencapai support trendline, harga bergerak naik ke area supply-nya. Jadi untuk pergerakan selanjutnya tunggu dia break supply atau support trendline ini. Jika support trendline yang di breakdown maka Pegas akan bergerak turunnya ke support 1475. Tetapi jika supply yang di breakout maka Pegas akan bergerak naik ke area resisten 1750 sampai 1800. Nah, maka dari itu pantau support trendline ini dan juga area supply-nya. Jika kita cek secara broker summary-nya apakah ada akumulasi. Oke, terlihat ada akumulasi di hari Jumat. 1 minggu terakhir, oke masih sama. Memang volumenya tidak terlalu signifikan ya di sini. Nah, masih sama, 2 minggu terakhir juga masih akumulasi, jadi harusnya Pegas
masih akan bergerak naik. Nah, maka dari itu pantau saja support trendline yang di bawah dan juga area supply-nya. Jika ingin buy di area support trendline sebenarnya boleh saja ya, dengan target di area supply. Jika kalian entry di harga closing Jumat, maka kalian bisa profit 6-8% di sini. Jadi, boleh pantau saja area support trendline-nya selama belum di breakdown, maka arah pegas masih akan bergerak naik ke area supply-nya. Nah, maka dari itu pantau kedua area ini jika ingin entry pada pegas. Nah, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.